Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang berpuasa semoga kalian tetap kuat menjalankan puasanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Azam. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Medan, tepatnya di kelas 10-1. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kerajaan di Indonesia yang menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang namanya adalah Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, seperti apa sih kerajaan itu? Baik nama rajanya, kemudian kekuasaannya dan lain sebagainya. Ayo kita ulik sejarahnya bersama di video ini. Tonton sampai habis ya. Nah, oke teman-teman. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Kerajaan Kutai Martadipura, maka kita juga harus mengenal terlebih dahulu sekilas tentang kerajaan ini. Nah, jadi Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di kawasan Muara Kaman yang sekarang telah menjadi sebuah kecamatan di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di tepian Sungai Mahakam. Nah, kenapa kita bisa tahu bahwasannya kerajaan Kutai Kartanegara itu ada di situ? Nah, jadi ada bukti peninggalan yang berupa prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa, yang memang di prasasti itu tuh menjelaskan tentang kehidupan masyarakat dan apa-apa saja yang terjadi di kerajaan itu pada masa itu. Nah, hal yang akan kita bahas duluan nih pada kerajaan Kutai Martadipura ini adalah raja-rajanya. Nah, raja-raja yang terkenal pada kerajaan Kutai Martadipura yang pertama adalah Raja Kudungga, yang dimana raja ini tuh masih menerapkan budaya lokal dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua ada Raja Aswawarman. Dia ini diyakini sebagai raja yang membawa Kutai Martadipura menjadi kerajaan bercorak Hindu, teman-teman. Nah, raja yang terakhir yang memang terkenal sekali yaitu adalah Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja yang memberikan dampak besar bagi kerajaan Kutai Martadipura, di mana dia juga merupakan raja yang terkenal akan kedermawanannya. Nah, salah satu buktinya itu adalah dengan yaitu menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang tertulis juga dalam prasasti Yupa. Oke teman-teman, jadi hal kedua yang akan kita bahas mengenai kerajaan Kutai Martadipura ini adalah luas kekuasaannya. Nah, kerajaan Kutai Martadipura ini dia memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, di mana ia menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur modern, tepatnya di wilayah Muara Kaman, teman-teman. Seperti yang sudah dibilang di intro tadi, juga di tepian Sungai Mahakam ya lebih rincinya, yang dimana Sungai Mahakam itu menjadi aset penting bagi mereka dalam hal perdagangan dan transportasi. Nah, walaupun kerajaan Kutai Martadipura ini tidak sebesar kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, tetapi dengan lokasi yang strategis ini akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, teman-teman. Hal selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kerajaan Kutai Martadipura ini adalah kerjasama kerajaan dengan negara lain. Nah, tentu sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayahnya, kerajaan Kutai Martadipura ini tak lepas dari kerjasama di negara lain. Nah, kerajaan Kutai Martadipura ini memiliki hubungan kerjasama dengan pedagang-pedagang dari India. Nah, terbukti dari penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan di beberapa peninggalan dan agama Hindu yang tentunya menjadi corak dari kerajaan itu sendiri. Nah, hubungan antara kerajaan Kutai Martadipura dan India ini dia hanya sebatas perdagangan, pertukaran budaya dan penyebaran agama, bukan bermaksud penjajahan dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan dari kaum Brahmana yang disedekahkan 20.000 ekor sapi tadi oleh Raja Mulawarman yang sempat diduga berasal dari wilayah India. Ya, karena kan dari prasasti tadi kan berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Oh, nah teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan yang berlaku di kerajaan Kutai Martadipura. Nah, jadi kerajaan Kutai Martadipura ini dia tuh menganut sistem pemerintahan monarki yang dimana
raja itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Nah, tentunya raja itu tidak sendiri. Dia dibantu oleh para bangsawan dan pemuka agama yang tentunya agamanya itu bercorak Hindu ya teman-teman. Nah, agama Hindu itu juga menjadi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah kerajaan terkait cara pemerintahan, aturan-aturan, dan lain-lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang peninggalan dari kerajaan Kutai Martadipura. Nah, peninggalan utama dari kerajaan Kutai Martadipura itu sendiri adalah Prasasti Yupa yang merupakan tiang batu yang biasa digunakan untuk acara keagamaan yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa seperti yang sudah dibilang tadi sebelumnya ya. Nah, jadi Prasasti Yupa ini dia tuh menggambarkan tentang kehidupan yang terjadi di kerajaan Kutai Martadipura beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ juga ada keterangan Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi. Nah, selain itu ada juga peninggalan lainnya yaitu situs pemakaman yang dimana di sekitar Sungai Mahakam itu ditemukan situs-situs kuno yang dipercaya menjadi peninggalan dari kerajaan Kutai Martadipura itu sendiri, teman-teman. Kita akan masuk ke topik terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Kutai Martadipura. Nah, runtuhnya kerajaan ini tuh diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi, di mana setelah kerajaan Kutai Martadipura yang bercorak Hindu ini runtuh, kerajaannya itu diganti oleh kerajaan Kutai Kartanegara yang memiliki corak Islam, teman-teman. Jadi setelah adanya penaklukan dan perubahan kekuasaan dari sejumlah pihak, akhirnya kerajaan ini runtuh dan berubah nama menjadi Kutai Kartanegara dan menjadi coraknya Islam, bukan Hindu lagi, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the end.